Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Tabe selamat lingunalatai, salam sujud karendeng malempang. Adil katalino bacuramin kasaruga, basengat kajubata. Arus, arus, arus. Perkenalkan, nama saya Ahmad Satria. NIM ABA 118005, Universitas Palangkaraya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, program studi PPKN, mata kuliah Media Pembelajaran dan Pengelolaan Lab PPKN dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Oveni MSI dan Bapak Herman SPD MPD. Di sini saya memenuhi tugas yaitu membuat video pembelajaran. Saya mengambil materi dengan tema yaitu materi utama wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diambil pada pelajaran PPKN kelas 10 SMA. Selanjutnya dengan materi pendukung yaitu Corona dan kehadiran negara. Adapun deskripsi dari materi yang saya ambil adalah materi utama wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengapa saya mengambil materi ini? Karena agar peserta didik dapat memahami serta mengembangkan pola pikirnya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana dari Sabang sampai Merauke, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, berbagai dan beragam-ragam suku, agama, adat budaya, ras, dan antar golongan. Dari itu, wawasan dapat membuka peluang dan pengetahuan peserta didik untuk memahami beberapa wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat beragam dan sangat banyak. Selanjutnya dengan didukung oleh materi Corona dan kehadiran negara. Mengapa saya mengambil tema pendukung Corona dan kehadiran negara? Karena saat ini di tempat kita sedang dilanda pandemi COVID-19. Bagaimana lagi negara hadir di tengah-tengah kita sekarang ini. Dari itu saya mengangkat tema tersebut yaitu Corona dan kehadiran negara. Mau tahu nih selanjutnya apa yang saya sampaikan? Dan saksikan apa yang saya bicarakan dalam materi ini. Ya, buat teman-teman semuanya, saksikan video saya berikutnya. Baik anak-anak, kita akan memulai materi kita pada hari ini, yaitu dengan tema wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita bisa melihat di sini ya, ada bagian A yaitu wawasan Nusantara. Sebelumnya, di sini Bapak akan bertanya pada anak-anak semuanya, apakah anak-anak sudah tahu apa itu wawasan Nusantara atau pernah sebelumnya sudah mencari referensi apa itu wawasan Nusantara? Belum ya? Nah, di sini Bapak akan menjelaskan yang pertama ada pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap suatu lingkungannya. Di mana di sini bangsa Indonesia yaitu memiliki satu kesatuan dalam pemahaman antara Nusantara itu menjadi ruang lingkup di dalam lingkungannya. Nah, itu adalah pengertian wawasan Nusantara. Kita dapat berpikir bahwa kita mencari tahu informasi tentang Nusantara di wilayah kita. Selanjutnya, yang nomor 2, yaitu
hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah bangsa Indonesia, di mana bangsa Indonesia telah memiliki beberapa pulau dan beberapa provinsi, yaitu yang disatupadukan untuk memandang satu kesatuan kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, itu adalah hakikat dari wawasan Nusantara. Selanjutnya yang nomor 3 ada asas wawasan Nusantara. Nah, anak-anak di sini wawasan Nusantara itu memiliki asas, ya, seperti asasnya adalah kerjasama, solidaritas, adil, peduli. Nah, itu adalah asas wawasan Nusantara yang sampai saat ini masih ada, di mana masyarakat Indonesia yaitu memiliki rasa tanggung jawab dan peduli terhadap bangsanya sendiri. Nah, jadi itu pentingnya kita mempelajari wawasan Nusantara ini. Bagaimana anak-anak, sudah paham? Baik, kalau sudah paham, kita akan melanjutkan ya materi berikutnya. Baik anak-anak, sudah paham ya materinya sampai di sini? Kita akan melanjutkan materi kita selanjutnya, yaitu bagian B adalah kedudukan, fungsi, dan tujuan dari wawasan Nusantara. Pertama, ada kedudukan. Nah, kedudukan ini adalah upaya bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita nasional dari sebuah bangsa. Nah, di mana di sini kita akan memperjuangkan cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan ke depannya agar wawasan Nusantara bisa menjadi suatu kesatuan bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya, yang kedua ada fungsi. Nah, fungsi ini adalah sebagai pedoman, motivasi, serta inspirasi kita sebagai sebuah masyarakat di bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita tadi. Nah, di sini harus kita komitmen dalam membangun bangsa kita sendiri. Selanjutnya, yang ketiga ada tujuan. Tujuan ini adalah sangat penting bagi kita sebagai bangsa Indonesia untuk kita bisa melihat kondisi yang saat ini di bangsa Indonesia itu beragam suku, agama, budaya, ras, dan antar golongan. Dari mana itu dalam wawasan Nusantara kita dapat mewujudkan cita-cita tadi dengan tujuan kepentingan nasional bangsa Indonesia. Baik, nah di situ materi kita yang bagian B-nya anak-anak. Bagaimana, sudah paham ya? Kita akan melanjutkan materi kita selanjutnya. Selanjutnya kita ke bagian C, yaitu aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Yang pertama ada aspek-aspek Trigatra. Aspek-aspek Trigatra ini meliputi keadaan dan letak geografis, keadaan penduduknya, serta faktor kekayaan alamnya. Nah, dalam aspek ini yaitu disebabkan karena beberapa faktor tadi ya, karena berbagai macam daerah itu berbeda-beda lokasi untuk letak geografisnya, kekayaan alamnya, dan kondisi penduduknya. Nah, itu ya. Selanjutnya, yang kedua ada aspek-aspek Pancagatra. Nah, dalam aspek ini meliputi ideologi, sosial, ekonomi, dan budaya. Ini adalah faktor dari Pancagatra tadi. Beberapa aspek yang sudah kita bahas karena berbeda ideologi, sosial, budaya, ekonominya itu dapat mempengaruhi juga ya aspek Pancagatra ini, karena sudah menjadi ruang lingkup dari Pancagatra atau sudah mencakup semua dari Pancagatra itu. Nah, itu yang diambil dari aspek-aspek Trigatra dan Pancagatra. Selanjutnya ada lagi yang ketiga, yaitu hubungan antar gatra. Hubungan antar gatra adalah merupakan ketahanan nasional yang terjadi di daerah masing-masing, di mana ketahanan nasional, cara kita untuk bertahan dan cara kita untuk tinggal tetap di daerah tersebut itu
adalah dari hubungan antar gatra. Nah, itu antara kita dengan bertahannya terhadap nasional serta sosial yang ada di lingkungan kita tadi. Itu adalah hubungan antar gatra. Ya, bagaimana? Sudah paham sampai di sini dulu materinya? Iya, sebelum kita melanjutkan ke materi, kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan bertanya. Tidak ada? Oke, kita akan siap-siap ya untuk melanjutkan materi kita berikutnya. Baik anak-anak, kita melanjutkan materi kita. Nah, sekarang kita sudah di bagian D. Bagian D ada peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan Nusantara. Nah, dalam ini kita sebagai bangsa Indonesia, warga negara tercinta kita, tanah air kita harus sebagai pedoman serta motivasi terhadap wawasan Nusantara ini, di mana ketahanan nasional itu sangat penting. Itu adalah acuan kita serta pedoman kita dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, di sini ada peran kita dalam wawasan Nusantara adalah seperti mengembangkan iptek dan menjunjung tinggi solidaritas kita, kerjasama, peduli terhadap lingkungan sekitar kita, agar kita mendukung implementasi dari wawasan Nusantara ini. Itu adalah peran penting sebagai warga negara Indonesia untuk melakukan implementasi nantinya, agar bangsa kita dapat mewujudkan cita-cita nasionalnya. Nah, materi kita sudah sampai di sini ya. Jadi buat anak-anak, karena sudah memperhatikan dan menyimak Bapak penjelasan materi kita, semoga materi ini pada pertemuan hari ini dapat menjadi acuan dan pedoman kita untuk mengetahui apa saja yang termaksud dalam ruang lingkup wawasan Nusantara. Halo teman-teman semuanya, materi pendukung yaitu Corona dan kehadiran negara pada saat di daerah kita sedang terkena pandemi COVID-19. Untuk itu, kapan lagi negara berpartisipasi membantu masyarakat? Saat ini kita melihat negara telah membantu kita kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 dengan memberikan bantuan berupa sembako, BPJS Kesehatan, penyemprotan, disinfektan, dan bantuan lainnya. Untuk itu, negara telah banyak berpartisipasi terhadap masyarakat, serta negara dan Kementerian Kesehatan telah menetapkan peraturan-peraturan baru untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 seperti social distancing, physical distancing, dan PSBB. Itu adalah peraturan yang tepat untuk mencegah penularan COVID-19 ini. Diharapkan bagi masyarakat untuk mentaati peraturan tersebut. Nah, dari itu negara ini hadir di tengah-tengah kita sekarang sangat tepat bagi kita. Untuk itu saya himbau kepada teman-teman semua untuk kita menjaga kesehatan masing-masing, mempraktikkan pola hidup sehat agar kita terhindar dari virus corona ini. Kita berdoa bersama-sama agar virus corona ini dapat berakhir. Sekian dan terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bagaimana videonya tadi? Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya. Itu adalah video saya memberikan materi dalam mata kuliah Media Pembelajaran dan Pengelolaan Lab PPKN. Semoga video tadi dapat menjadi motivasi dan inspirasi bagi kita semua, serta dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih dari saya. Saya Ahmad Satria. Untuk mengakhiri video ini, saya akan memberikan sebuah kutipan buat teman-teman. Jadilah setiap orang itu guru, dan jadilah sebuah tempat itu sekolah. Pendapat Ki Hajar Dewantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey.